Lalu pemirsa, bagaimana respon Istana melihat kritik tajam BEM UGM terhadap Presiden Jokowi? Kita membahasnya bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan dan Menteri Aksi dan Propaganda BEM UGM Muhammad Zidan Darmawan. Selamat petang Bang Irfan dan juga Mas Zidan. Selamat sore Mbak Vera ya. Oke. Zidan, apa kabar? Baik, Kabar salam baik sehat Bang semuanya. Irfan dari Yogyakarta. Oke, saya ke Mas Zidan dulu ya. Mas Zidan, sebetulnya apa tujuan dan alasannya BEM UGM ini membuat banner bertuliskan foto Presiden Jokowi dengan tulisan alumnus UGM paling memalukan? Oke, baik, terima kasih ya Mbak. Sebetulnya saya mencoba untuk menjelaskan lebih dari awal dulu ya berkaitan dengan acara kami. Sebetulnya ini adalah acara diskusi yang dibentuk oleh teman-teman dari Aksi dan Propaganda, lalu kemudian dibersamai oleh teman-teman analisis isu strategis. Ini merupakan kegiatan yang sangat substansial saya rasa karena dihadiri dengan diskusi, namun dihadiri juga dalam bentuk propaganda. Karena selama ini kami melakukan beberapa kajian yang dilakukan oleh teman-teman analisis isu strategis, namun beberapa kritik kami itu tidak sampai kepada jajaran istana. Lalu kemudian kami berpikir berkaitan dengan ini gimana nih caranya biar istana tuh coba untuk melihat apa kritik dari kami. Lalu kemudian kami berkonsep berkaitan dengan konsep pemberian nominasi terhadap Bapak Presiden Jokowi. Dan itu merupakan bentuk reaksi dari kami, khususnya kami adalah adiknya dari Bapak Jokowi, yaitu mahasiswa UGM. Dan Bapak Jokowi adalah alumni kami, yaitu kakak kami. Dengan demikian, kita perlu memberikan bentuk rasa penghargaan kepada kakak kami dan juga bentuk kritik terhadap kakak kami. Ya dalam bentuk seperti itu, yaitu banner memberikan nominasi alumni terburuk kepada Bapak Jokowi. Itu yang mendasari kegiatan kami. Oke, jadi mengkritik bukan mempermalukan Presiden Jokowi begitu ya maksudnya ya? Iya Mbak. Oke, tapi kritik ini dengan membuat banner itu apakah dirasa sudah sampai, sudah didengar oleh Presiden Jokowi? Sore tadi saya melihat di beberapa media kalau Bapak Jokowi sudah merespon kritik kami, tapi lagi-lagi saya merasa bahwa itu adalah bentuk respon yang sangat normatif. Jadi belum ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan secara nyata. Saya rasa memang itu adalah bentuk yang kita harapkan Bapak Jokowi memberikan respon, tapi perlu ada juga bentuk perubahan, bentuk benahan dari Bapak Jokowi selama ini. Yang rasanya kalau teman-teman mahasiswa di UGM, khususnya di BEM, ini merasa bahwa adanya indeks penurunan di demokrasi. Lalu kemudian adanya kepercayaan publik yang menurun berkaitan dengan putusan MK. Lalu kemudian kebebasan berpendapat yang saat ini saya rasa ini cukup dibatasi. Kita melihat fenomena dari Bang Haris, lalu kemudian Mbak Fathia. Itu cukup dibatasi saya rasa. Lalu kemudian hal tersebut tuh bisa jadi ini memberikan sebuah karpet merah untuk hadirnya politik dinasti. Oke, jadi kurang lebih ada 4 poin substansial tadi ya yang dimaksud dari kritikan dan berwujud banner ini yang ingin disampaikan langsung kepada Presiden. Nah kalau begitu saya ingin melempar ini ke Bang Irfan. Bang Irfan, bagaimana tanggapannya terkait dengan kritik-kritik yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswa UGM? Ya Mbak Vera, kalau dalam konteksnya kita memberikan pandangan, memberikan masukan, ya, mengkritik yang itu sifatnya adalah konstruktif, ya, tentu istana Bapak Presiden selalu mendengarkan itu, dan tidak hanya hari ini, ya, beliau dikritik. Kita ketahui bersama, ya, sepanjang beliau menjadi presiden, saya kira beliau selalu mendengarkan dan sangat memahami ya apa yang menjadi koreksian, kritik dari berbagai siapapun. Kalau memang itu kritik yang untuk membangun, ya alhamdulillah pasti akan diterima. Tapi kalau itu kritik untuk cacian, ya tanpa ada etika, tanpa ada adab yang disampaikan, nah mari kita mencoba untuk menelusurinya. Jadi
kita bukan melarang sebagai siapapun ya melakukan kritik, siapapun melakukan kajian dan dalam bentuk apapun. Yang kita coba sama-sama bisa pahami adalah ya jangan buat sebuah polarisasi atau sebuah provokasi yang tanpa ada bukti fakta apa yang disampaikan tersebut. Kalau tadi kata teman-teman di Jidan ya memalukan alumni sebagai julukan alumni yang memalukan. Pertanyaan saya pada teman-teman di UGM, apakah hanya Pak Jokowi yang diindikasikan seperti itu? Apakah tidak teman-teman fair melihat alumni UGM-nya siapa saja yang memalukan Jidan? Harus fair juga dong. Ya, Jidan tentu tahu hari ini ada alumni UGM juga yang tersangkut masalah. Nggak usah saya perpanjang, ya kan? Nah, itu juga seharusnya Jidan dan teman-teman di UGM itu berbangga ya menghasilkan alumni yang menjadi presiden. Ya. Jadi jangan mengkritik yang tanpa ada sebab dan melihat secara komprehensif ya terhadap kerja-kerja yang sifatnya tendensius, kerja-kerja yang sifatnya subjektivitas karena berbeda sudut pandangnya. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah kerja-kerja yang itu buat kepentingan bangsa negara Indonesia, buat kepentingan rakyat Indonesia. Kalau tentu pasti ada yang tidak puas, ya kita semua pasti dibatasi oleh ruang-ruang, dibatasi oleh kesempatan dan dibatasi oleh keterbatasan kita sebagai manusia. Itu harus kita sadari. Tapi beliau ya kita lihat hasil-hasil survei yang ada, kepuasan publik terhadap kerja-kerja yang sudah beliau lakukan, terhadap program-program yang dilakukannya, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke terpuaskan semuanya. Betul, memang masih ada, iya, betul masih ada kekurangannya. Tugas kita semua lah, seharusnya teman-teman UGM membantu itu, mahasiswa-mahasiswa membantu itu. Saya sangat ironis, Mbak Vera, ada seorang alumninya malah nggak didukung. Ya kan? Saya aja alumni dari Universitas Tanjung Pura sangat didukung sekarang berada di kantor staf presiden. Mereka merasa bangga. Begitu. Ini ada jadi seorang alumni dari UGM menjadi presiden, ya harus didukung dong. Terlepas ada kelemahan, itu sebagai manusia. Begitu Mbak Vera. Ini Bang Irfan nadanya agak tinggi, jadi merasa terganggu dengan kritikan dari teman-teman mahasiswa UGM ini. Aja. Takut karena saya di suatu tempat, takut khawatir soundnya atau audionya. Faktor audio aja ya. Oke, karena Presiden Jokowi menanggapinya dengan begitu santai gitu, mengatakan bahwa ini adalah proses demokrasi, ya biasa-biasa saja. Artinya Presiden mengatakan di situ tidak terganggu. Itu yang publik tangkap. Tapi kalau Bang Irfan ingin mengatakan bahwa ini adalah sesuatu kritikan yang berlebihan begitu, sehingga harus diingatkan. Tidak, ini dalam alam demokrasi kita biasa. Saya katakan tadi, Pak Jokowi bukan hari ini dikritik. Dia menganggap biasa, kalau itu kritiknya buat membangun, itu kritiknya buat semua mencari solusi, kan beliau selalu mengatakan, malah merangkul, malah mengajak ngobrol teman orang-orang yang selalu mengkritiknya. Tapi kita, kata beliau adalah kita ini adalah budaya timur, punya adab, ya, punya kesantunan, ada adat, ada ilmu. Nah, di mana kita menempatkan itu? Cara kita komunikasi juga dengan orang yang lebih tua, cara kita berkomunikasi dengan sahabat, dengan teman, dan dengan orang yang kita tuakan atau dengan yang lainnya, itu kan tata keramanya. Apakah harus kita samakan semuanya? Saya tanyakan lagi ke Mas Zidan kalau begitu ya. Tadi diingatkan oleh Bang Irfan bahwa ada tata keramanya, ada keadaban ketimuran gitu yang juga disampaikan sama oleh Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapannya Mas Zidan? Oke, baik, terima kasih Mbak Vera. Sebelum saya merespon berkaitan dengan pertanyaan tersebut ya, saya jujur dengan apa yang tadi disampaikan sama Bang Irfan, ini saya melihat adanya bentuk intimidasi at the end-nya kepada saya khususnya saat ini. Saya melihat Bang Irfan salah perspektif kamu. Jangan kamu kembangkan seperti itu, tidak ada. Tidak ada saya berpikir seperti ini. Kan kita dialog ini. Kamu jangan buat narasi seolah-olah kamu terintimidasi. Ya, saya juga agak protes kalau kamu mewacanakan seperti itu. Ini dialog yang didengar oleh publik. Saya merasa keberatan kata-katamu. Kita dialog. Ada hostnya. Kita kasih kesempatan ke Mas Zidan dulu untuk menjelaskan. Saya memberikan argumentasi dong.
Saya kasih satu-satu ya kesempatannya. Silakan Mas Zidan. Saya rasa ini menjadi ruang untuk saya berbicara. Jadi tadi Abang udah berbicara, rasa ini waktunya saya untuk berbicara. Ya, Jadi silakan. tadi Abang juga menyampaikan ini bagian dari demokrasi. Jadi tolong berikan saya untuk berdemokrasi juga di dalam hal ini. Berkaitan dengan tadi saya sampaikan kembali bahwa saya jujur dengan hal ini, di live ini saya merasa diintimidasi oleh Bang Irfan dari pihak istana. Dari apa yang telah kita lakukan, dari kritik yang dilakukan oleh teman-teman di BEM UGM berkaitan dengan diskusi lalu kemudian pemberian nominasi. Kemudian berkaitan dengan tata krama dan juga etika. Sebelumnya, sebelum kami melakukan beberapa propaganda yang kami melakukan beberapa hal-hal yang substansial dan juga berdasarkan analisis. Pun, apa yang kita lakukan hari ini itu berdasarkan kajian, Bang. Jadi kita tidak hanya tiba-tiba melakukan propaganda membuat baliho. Jadi, apa yang disampaikan sama Pak Jokowi, itu jujur itu adalah yang kami harapkan. Kami sangat menghargai apa yang Bapak Jokowi sampaikan. Kami sangat senang kalau Bapak Jokowi cukup merespon dengan baik. Lagi-lagi saya sampaikan, tapi jangan hanya sebatas hal normatif, tapi perlu juga ada hal yang dibenak. Mungkin kurang lebih seperti itu sih, Bang. Jadi etika itu sejujurnya bentuk dari, udah kita terapkan, ini adalah bentuk penghargaan kami sebagai adik teman-teman mahasiswa di UGM kepada kakaknya. Seperti itu, Bang. Oke, tadi kan Mas Zidan sebelumnya juga sempat menjelaskan ya bahwa ini adalah dianggap cara yang paling jitu begitu agar bisa didengar, bisa dilihat juga oleh Presiden Jokowi. Nah, Bang Irfan, jadi yang ingin disampaikan oleh Mas Zidan ini agar didengar, agar betul-betul direspon oleh Pak Jokowi. Jadi kalau menurut Bang Irfan cara seperti ini apakah memang jangan sampai terulang lagi di tempat-tempat lain atau bagaimana pihak KSP meresponnya? Mbak Vera, ya, kita ketahui bersama, alumnus UGM itu di lingkaran istana itu banyak loh, Mbak Vera. Nah, kalau ingin menyampaikan, seharusnya bangun komunikasi itu. Benar nggak Jidan? Saya katakan. Benar nggak Jidan? Kamu akui nggak itu? Sepakat, Bang. Saya sepakat dengan hal itu. Saya sepakat. Makanya saya bilang, kenapa komunikasi yang kalian bangun itu seolah-olah tersendat. Banyak loh, koordinator staf khusus presiden. Ya kan? Oke lah, saya nggak mau merinci satu-satu lah. Banyak sekali loh. Saya aja merasa kok kenapa ada kesempatan yang sangat luar biasa, alumnus UGM yang berada sekarang masanya ini, nggak bisa komunikasi terbangun. Nah, itu kan pertanyaan besar kita, Mbak Vera. Iya kan? Kalau kalian merasa tadi itu nggak didengar. Jadi ada apa ini? Oke, saya ingin tanyakan ke Mas Zidan. Mas Zidan, jadi fakta-faktanya apa yang merasa dihadapi ini sulit untuk menyampaikan kritikan kepada Presiden Jokowi? Oke, baik. Terima kasih. Saya mohon izin ya, Bang. Jadi kita diskusi santai-santai saja. Lagi-lagi aku sampaikan. Gini, Bang, kebetulan kemarin ini ada bentuk diskusi, lalu kemudian ada propaganda. Dan kebetulan saya menjadi moderator dalam diskusi hari itu. Kalau teman-teman media hari itu melihat, sebetulnya kita tidak hanya mengkritik Pak Jokowi. Tapi dalam diskusi itu, kita juga memberikan penjelasan kepada teman-teman yang hadir dalam diskusi itu bahwa hari ini kemunduran demokrasi, lalu kemudian kebebasan berpendapat yang dibatasi, lalu kemudian kepercayaan publik berkaitan dengan putusan MK, itu tidak hanya Pak Jokowi, tapi ada bawahannya itu partai politik atau koalisinya. Itu dijelaskan dalam diskusi. Cuman, lagi-lagi, yang kemudian membuat hal ini menjadi viral, itu kan adalah teman-teman media. Saya rasa itu adalah bentuk reaksi, dan sebenarnya apa yang kami lakukan, kita sudah mencoba untuk hal itu dibahas secara komprehensif, gak hanya mengkritik Pak Jokowi, tapi apa yang kemudian viral, yaitu kritik kami terhadap Pak Jokowi. Kami nggak bahas juga hari itu, bahwa ini bukan hanya kesalahan dari Pak Jokowi. Lalu kemudian ini ada bentuk linear, karena adanya partai politik yang kemudian mendukung. Lalu kemudian adanya pengusaha yang memberikan ruang dan juga dana. Itu kan bagian dari hadirnya demokrasi yang menurun dan banyak kemunduran yang lainnya. Saya rasa seperti itu, Bang. Baik, silakan tanggapannya, Bang Irfan. Ya, kalau begitu begini. Jadi, ada banyak variabel ternyata yang diinginkan komunikasi
yang ingin dibangun komunikasi oleh teman-teman adinda-adinda dari UGM ini, Mbak Vera. Jadi tidak hanya berdimensi kinerja pemerintahan Pak Jokowi, tapi juga berdimensi politik dan faktor-faktor lain. Bukan begitu, Jidan ya? Kalau saya tangkap, benar kan? Betul, Bang. Ya kan? Ya, benar kan? Nah, Betul. artinya kita juga harus fair melihat mana ruang dimensi politiknya yang mau plan menjadikan tolak ukurnya, mana ruang dimensi pemerintahannya terhadap kinerja pemerintahan, saya katakan pemerintahan secara keseluruhan loh, secara keseluruhan, mana kinerja Presiden Jokowi. Nah itu juga kalian harus bisa membedakan lebih pasti. Ya, kalau kita berbicara pada dimensi politik, nah itu babnya bisa lain lagi. Gak cukup mungkin kita dialog di Metro TV, mungkin kita bisa berdiskusi di forum lain, ya kan? Nah, jangan dicampur adukkan juga. Kalau teman-teman ingin mengkritik, memberikan saran, masukan terhadap dimensi pemerintahan kinerja Pak Jokowi, ya itu tadi saya bilang banyak alumnus UGM yang ada di situ juga. Nah, pertanyaan tadi, kenapa tidak dibangun komunikasi? Kenapa tidak didekatkan? Kenapa tidak dilakukan? Ya, apapun lah caranya, ya kan? Pasti akan bisa dapat. Tidak mungkin yang namanya alumni itu tidak memberikan komunikasinya, tidak membuka ruang komunikasi kepada adik-adiknya, ya kan? Karena kekuatan jaringan kampus itu sangat luar biasa bagi kita semua. Kan bukan begitu, Jidan? Ya kan? Terakhir saya ke Mas Zidan. Mas Zidan, apa harapannya dari kritikan yang sudah ditampilkan dengan banner ini kepada Presiden Jokowi? Oke, mungkin ini terakhir ya, berkaitan dengan pertama saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, terima kasih atas responnya, tapi lagi-lagi saya sampaikan, jangan hanya sebatas pesan normatif bahwa ini adalah bagian dari demokrasi. Tapi saya rasa perlu ada hal-hal yang kemudian dibenahi. Bentuk kritik kita hari ini, mulai dari baliho yang dibuat, itu adalah bentuk dari penghargaan atau bentuk pengingatan dari kami adiknya, yaitu mahasiswa UGM, khususnya di BEM, itu kepada kakaknya, sebatas itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zidan dan juga Bang Irfan. Sayangnya durasi kita terbatas karena kita harus dengarkan kumandang azan maghrib. Baik, terima kasih Bang Irfan dan juga Mas Zidan sekali lagi. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.